Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ke-31, yakni al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, Ana Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang Allah telah meridainya, qala, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan ahabbani Allah, niscaya Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia pun akan mencintaiku. Naam. Jadi orang ini bertanya kepada Rasulullah atau meminta dari Rasulullah satu amalan yang sekiranya apabila dia mengamalkannya maka dia akan mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Itu kata Rasulullah, zuhud, yaitu bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Kata Imam Nawawi, hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah.
Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Ikhwan, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi derajatnya hasan. Dan beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini beliau mengisyaratkan bahwa bukan hanya Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini. Ya, dan memang hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Demikian pula Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya. Terlepas dari pembicaraan para ulama tentang sanadnya, ya, karena memang ada sebagian a'immah mengkritik sanad hadis ini sehingga mereka melemahkannya. Namun ala kulli hal Al-Imam An-Nawawi menganggap hadis ini hasan. Ya. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ana sendiri belum pernah punya kesempatan yang lebih untuk memutalaah, membahas lebih jauh sanad-sanad yang berkaitan dengan hadis ini. Maka untuk saat ini ya ana berpegang dengan tahsinnya Al-Imam An-Nawawi, yaitu perkataan Imam An-Nawawi yang menghasankan hadis ini, ya. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Dikarenakan hadis ini adalah hadis yang hasan, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, maka kita lihat di sini ada beberapa faedah yang luar biasa, ya. Secara umum Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah berkata, hadza haditsun 'azim dzakara al-ulama'u annahu min qawaidil Islam allati yasiru 'alaiha al-muslim. Ya, ini adalah hadis yang agung, kata beliau. Hadis Hadis Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini adalah hadis yang agung, punya kedudukan yang tinggi sekali, di mana para ulama menyebutkan hadis ini termasuk dari hadis yang memuat kaidah-kaidah Islam. Ya. Hadis ini termasuk di antara hadis yang memuat kaidah-kaidah Islam. Nah, yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim, allati yasiru 'alaihal muslim, yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim. Ya, ini seorang muslim sudah sepantasnya bagi dia untuk berjalan di atas kaidah ini, yaitu kaidah apa? Kaidah untuk mendapatkan cinta Allah Jalla wa Ala dan cinta manusia. Nah, sebab itu ya ikhwan, jadi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah, bertanya kepada beliau tentang amalan yang sekiranya bisa mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia. Ini amalan yang luar biasa, ya. Amalan yang sangat penting sekali untuk diketahui dan amalkan oleh setiap hamba
Karena bukanlah perkara yang tersamarkan lagi bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, demikian pula orang itu dicintai oleh manusia, maka itu adalah merupakan kebahagiaan. Merupakan kebahagiaan. Dan terdapat padanya kebaikan yang banyak sekali. Sebagaimana ketika seseorang dimurkai oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kalau orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, sudah pasti dia mendapatkan kecintaan Allah. Maka ini adalah merupakan kebahagiaan. Merupakan kebahagiaan. Kalau seorang dia mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka tentu itu adalah kesengsaraan. Merupakan apa? Kesengsaraan. Dan telah dimaklumi bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang melainkan orang itu berada pada ketaatan kepadanya. Ya. Melainkan orang itu berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka begitu pula sebaliknya, kalau Allah Azza wa Jal murka seseorang, maka tidaklah Allah murka kepada seseorang melainkan orang itu karena dia berada di atas dosa dan kemaksiatan. Ya. Berada di atas dosa dan kemaksiatan. Nah, maka akhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, secara umum bahwa yang paling nampak dari hadis yang mulia ini bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu mereka sangat antusias sekali dalam mencari tahu tentang kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amalan-amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Jalla wa ala. Sampai-sampai sahabat ini datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah tentang amalan yang mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa di dalam hadis ini ada penetapan sifat cinta bagi Allah. Ada apa? Sifat cinta bagi Allah Azza wa Jal, di mana orang itu mengatakan apa? Ahabbani Allah. Allah mencintai aku. Ya. Tunjukkan kepadaku, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan kepadaku suatu amal, apabila aku melakukannya maka Allah cinta kepadaku. Di sini ada penetapan sifat cinta bagi Allah Jalla wa ala. Naam. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa di antara perkara yang dapat mendatangkan cinta Allah Azza wa Jal adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintai engkau. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala menurut kesanggupanmu, mastata'tum wasma'u wa ati'u, dan dengarlah serta taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, wa may yuqa syuhha nafsih, dan barang siapa
yang dipelihara dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa ya kawan? Ya karena orang yang dia tamak terhadap dunia, itu dia tidak akan pernah bisa zuhud terhadap dunia. Sementara orang yang zuhud terhadap dunia, maka dia bermuamalah dengan dunia itu semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bahkan sampai dia rela mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, juga karena apa? Karena zuhud. Karena zuhud. Karena seandainya seorang itu dia bakhil, dia pelit, ya dia tidak mau zuhud, dia tidak mau berinfak, ya karena dia merasa rugi, ya dia punya hitung-hitungan, ya dan seterusnya. Nah, maka kalau kita lihat ya, kita perhatikan orang-orang yang tamak terhadap harta, itu mereka sangat cinta terhadap hartanya sekali, sangat mencintai hartanya, ya, dengan kecintaan yang luar biasa sekali. Maka di sini apa? Mereka akan kecintaan terhadap harta yang berlebihan itu akan melahirkan sifat bakhil, sifat pelit. Maka dari situ di ayat ini Allah mengatakan wa mayyuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang memelihara dirinya dari syuhha, yakni bakhil, dari pelit. Jadi bagaimana dia bisa tidak pelit? Apabila kecintaan terhadap hartanya itu tidak berlebihan. Nah, kecintaan terhadap hartanya itu tidak berlebihan, bagaimana bisa? Ya kalau dia itu ada rasa zuhud. Ada rasa zuhud. Nah, sebab itu para ulama mendefinisikan zuhud itu dengan berbagai definisi ya. Tetapi definisi yang paling sederhana, yang paling mencakup ya kata zuhud itu adalah bahwa meninggalkan segala hal yang melalaikan dari akhirat atau dari Allah. Meninggalkan segala hal yang melalaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau orang katakan apa izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia, yaitu tinggalkan segala hal dalam urusan dunia ini yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah itu dalam hal harta, apakah dalam muamalah, muasyarah, ibadah dan seterusnya. Ya kalau ada hal-hal yang dia sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia tinggalkan. Kalau hartanya melalaikan dia dari Allah, dia tinggalkan. Kalau pekerjaannya melalaikan dia dari Allah, dia tinggalkan. Kalau muasyarahnya melalaikan dia dari Allah, dia tinggalkan dan seterusnya. Maka itulah yang dinamakan dengan apa? Zuhud. Ya, zuhud. Nah, sebab itu orang yang menggunakan hartanya secara berlebihan, ya, itu termasuk orang yang hartanya melalaikan dia dari Allah. Ya, sampai dia punya harta yang banyak, tapi dia tidak bisa pergi haji, dia tidak bisa pergi umroh, dia tidak bisa mengeluarkan zakatnya, ya, apalagi sampai ke tingkat sedekah, infak. Ya sulit bagi dia. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena dunia itu melekat pada hatinya. Nah, padahal hakikatnya dunia ini adalah tempat singgahan bagi para musafir. Maka setiap orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini adalah para musafir. Ya, para musafir. Mereka sedang bersafar dan bukan tempat tinggal yang abadi bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Nah, namanya orang bersafar, kalau dia mampir di suatu tempat, yaitu sebentar saja. Nanti dia berangkat lagi. Ada orang dia bersafar dari sini ke tujuan akhirnya, misalnya Jakarta misalnya. Maka nanti dia mampir di pelabuhan feri di Waipirit sana. Atau di pelabuhan kapal cepat di Amahei sana, mampir sebentar beberapa saat. Begitu armadanya berangkat, ya dia berangkat lagi. Ya, berangkat lagi. Nanti dia mampir di Ambon,
apa di pelabuhan Ambon kalau dia gunakan kapal, apa di bandara Patimura kalau dia pakai pesawat, dia mampir sebentar saja, beberapa saat. Begitu armadanya berangkat, ya dia berangkat lagi sampai dia akan berhenti di tempat tujuannya. Nah, kehidupan dunia ini tujuannya adalah akhirat. Nah, tujuan akhir daripada kehidupan dunia adalah kehidupan akhirat. Maka manusia berjalan melalui alam, beberapa alam untuk sampai ke alam akhirat. Dia dari alam rahim, dia berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia dia berpindah ke alam barzakh. Dari alam barzakh maka dia sampailah di alam yang terakhir bagi dia, itu alam akhirat. Maka semua tempat ini adalah persinggahan. Alam rahim adalah persinggahan, tempat Allah menitipkan dia di situ untuk diproses jadi manusia. Kemudian dari situ dia keluar, tinggalkan alam tersebut, dia bersafar, tinggalkan alam tersebut, dia sampai di alam dunia. Maka di alam dunia juga dia bersafar, dia lakukan seluruh aktivitasnya sampai kemudian nanti dia berpindah ke alam barzakh. Dan demikian pula di alam barzakh, dia beristirahat sejenak, dia tunggu sampai nanti dia lanjutkan perjalanan safarnya itu ke alam akhirat. Nah, maka ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, orang yang dia paham dan dia mengerti bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan bagi setiap musafir, maka tidak boleh tidak, dia harus membawa bekalnya di dalam safarnya. Karena sebentar lagi, cepat atau lambat, dia akan tinggalkan dunia. Dia akan tinggalkan dunia. Karena dunia hanyalah mahattah baginya. Mahattah, ya ini terminal. Dunia itu terminal bagi dia, atau mator, bandara bagi dia. Ya, nah, bukan tempat tinggal yang abadi. Nah, kalau seandainya demikian, maka tentu dia akan zuhud. Dia dalam dunia itu dia gunakan segala sesuatu itu dengan penuh perhitungan supaya tidak melalaikan dia. Nah, kalau berani melalaikan dia, maka habislah perbekalannya, maka dia melanjutkan safar tanpa ada perbekalan. Nah, begitulah kalau orang dia bersafar, dia bawa bekal, bawa makanan, bawa uang. Sebelum dia sampai ke tujuannya, dia hemat-hemat dalam menggunakan perbekalannya itu. Makan pun dia hitung seberapa banyak supaya nanti sampai di tempat tujuan masih ada bekal. Begitu pula kalau dia punya uang, ya dia pakai, dia hitung supaya dia sampai di tempat tujuannya itu masih punya uang. Dalam kehidupan dunia begitu pula. Seandainya di dalam safar itu seorang dia berlaku boros, maka bisa jadi dia sampai dalam keadaan sudah terlunta-lunta di tempat tujuannya. Bahkan sampai di tempat tujuannya, ya dia bisa terlantar karena tidak ada perbekalan yang bisa dia gunakan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, ketika di dalam kehidupan dunia manusia dia dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kepentingan ketakwaannya kepada Allah, maka begitu dia sampai di negeri abadi, di tempat tujuannya di akhirat, itu sudah habis perbekalannya, ya, tidak tersisa perbekalannya. Maka dia akan terlunta-lunta, dia akan mengalami kesengsaraan, ya, terlantar di kehidupan yang abadi bagi dia. Maka definisi yang paling baik yang kita katakan tadi, bahwa zuhud itu adalah meninggalkan segala hal yang melalaikan dari Allah Jalla wa'ala dalam semua sendi. Kenapa? Ya karena umur manusia itu pendek. Umur manusia pendek. Kalau manusia dia menyia-nyiakan umurnya, waktunya, kesempatannya kepada hal-hal yang melalaikan dia, maka bisa jadi habis jatah kehidupannya, sementara dia belum sempat mempersiapkan bekalnya. Ya, umur itu pendek, maka dia dalam beramal harus menggunakan skala prioritas. Nah, dan ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul ini dalam hadis yang mulia ini telah menjamin bagi seorang hamba bahwa seandainya seorang hamba itu dia zuhud dalam kehidupan dunia,
Jadi dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka pasti dia akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, karena sudah merupakan tabiat ya, merupakan tabiat kalau seorang itu dia sibuk dengan ketaatan, maka pasti dia lalai dari hal yang bukan taat. Nah, pasti dia tinggalkan hal-hal yang tidak membawa kepada ketaatan. Tapi kalau dia sibuk dengan hal yang melalaikan dari ketaatan, ya pasti dia meninggalkan hal yang membawa kepada ketaatan. Ya itu sudah apa? Sudah sebuah kemestian dalam kehidupan manusia. Sulit sekali bisa terkumpul pada seseorang itu ketaatan dan kelalaian. Tidak bisa. Tidak bisa terkumpul pada diri seseorang ketaatan dan kelalaian. Tidak bisa. Ya pasti salah satu unggul. Kalau kelalaiannya unggul, pasti ketaatannya kurang. Tapi kalau ketaatannya unggul, pasti kelalaiannya kurang. Kita tidak bisa katakan bahwa orang itu hidup sama sekali tanpa ada kelalaian. Tidak bisa ya. Karena manusia itu adalah tempatnya khilaf. Ya, manusia itu nasa'ah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa manusia itu nasa'ah. Ya, idza dzakara dzukira. Ya, manusia itu suka lalai, suka lupa. Tapi sifat baiknya manusia, seorang mukmin itu idza dzakara tadzakkara. Apabila dia diingatkan maka dia ingat, dia kembali. Ya. Nah, jadi kalau soal salah, khilaf itu tabiat manusia, itu tabiat manusia. Maka manusia ketika dia bersalah itu dia tidak tercela. Ya, dia tidak tercela. Yang tercela itu adalah apabila dia larut di dalam kesalahan. Seandainya bersalah itu tercela, maka niscaya Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Tidak akan. Kenapa? Karena bukankah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dijadikan oleh Allah sebagai nabi setelah beliau melakukan kekhilafan. Ya, setelah beliau diturunkan dari surganya Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan begini, kulu wasyrabu, makan dan minum sudah semua yang ada di surga ini, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bukan hanya mendekati pohon, tapi makan buahnya. Ya, pelanggaran apa bukan? Ya pelanggaran, khilaf ya. Disuruh Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam dekat makan, gitu loh. Ya, tidak mungkin ya orang ada buah di pohon dia makan tanpa mendekati buahnya ya. Kalau waktu itu di zaman modern ya mungkin bisa aja dia nggak dekati pohon tapi dia makan ya, dia bisa beli ya. Tapi di zaman ini bukan zaman zaman modern, dan kehidupannya bukan dalam kehidupan dunia, tapi kehidupannya ketika itu di mana? Di surganya Allah Azza wa Jalla. Uang gak berlaku, alat tukar gak berlaku ya. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam melakukan kekhilafan, maka dengan itu beliau diturunkan dari surga. Tetapi setelah sampai di dunia, Nabi Allah Adam itu kembali bertaubat kepada Allah dan dijadikan sebagai seorang nabi ya, dijadikan sebagai seorang Nabi Allah Jalla wa ala. Maka kita katakan bahwa ya kita tidak mengatakan bahwa manusia itu dia sama sekali bebas dari khilaf, tidak. Tetapi manusia yang paling terbaik itu idza dzukira tadzakkara. Ya, apabila diingatkan maka dia ingat, dia kembali, ya. Nah, kenapa? Karena itu sudah merupakan tabiat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagaimana tahrid oleh Al-Imam Albani di dalam silsilah as-sahihah, bahwa manusia itu nasa'ah. Nasa'ah itu banyak lupa, banyak lalai ya. Sangat lupa, sangat lalai ya. Sigohnya itu mubalaghah. Ya, berlimpah-limpah kelalaiannya itu ya. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa adanya isyarat ketika seseorang itu dia zuhud, bisa merasakan bagaimana getaran-getaran nasihat itu
maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda'. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan, fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu pada prakteknya ya. Nah,
Dan subhanallah, para sahabat itu luar biasa sekali. Dalam hadis ini mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat, dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum yang sekiranya cukup bagi mereka. Yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri, dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa. Ya. Ya, panjang lebar ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya, artinya apa? Ya, seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Namun seandainya dia menjadi pemimpin,
maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihati. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin, tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya Qadariyah, ya dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya. Ya seperti kelompok takfiri, ya kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan. Ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah. Bab pokok dalam agama, ya. Naam. Kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik.
Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita lihat penjabarannya dalam
keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum. Kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu tsumma ya'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil ya mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya. Dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya. Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya.
Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa ya? Karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi. Rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah, dia anggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya, maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taib ikhwanna fid din azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan-kesempatan tertentu. Ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal. Masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya, tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya, mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa? Kepada kebaikan tersebut. Nah,
Yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya, sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin. Ya, jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum. Ya, nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya, orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi. Ya, nah itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali ya yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka. Ya, nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.